Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan bola voli saya nyatakan dibuka. Dari sambutan Pak Sekcam, ini kabar gembira buat kita karena beliau juga sudah menginstruksikan di jajaran pemerintah desa untuk bisa bersama-sama, karena memang olahraga di Kabupaten Jepara ini potensinya cukup besar. Yang kecil itu anggarannya, makanya yang melaksanakan itu sampai bingung. Nah, ini kadang-kadang tuh ya saya kasihan Pak Sekcam ini selalu ketua KOK. Anggarannya per tahun hanya 10 juta, mintanya masyarakat bantuannya macam-macam. Maka beliau sampai nggak berani ambil anggaran. Nah, tetapi kondisi seperti ini mari kita sama-sama kelola agar nantinya potensi yang besar ini bisa kita sengguyung bareng-bareng. Tadi disampaikan kaitannya dengan rencana pekan olahraga desa di tahun 2023 ini juga penting kami sampaikan. Memang di 16 kecamatan teman-teman KOK saya ajak berbenah baik struktur maupun peran ke depan. Jadi pertama kaitannya dengan kegiatan KOK kami akan lokalisir, karena juga menyesuaikan dengan kemampuan anggaran, biar teman-teman KOK nanti nggak kebingungan. Yang mungkin selama ini bantuannya 10 juta tapi tuntutannya ratusan juta. Ini melalui peran KOK harapan kami kegiatan Korades nantinya bisa diselenggarakan, karena tujuan yang lain untuk penataan KOK ini juga mensinergikan penyelenggara pembinaan di semua lini, karena KONI dengan Dispora ini sama-sama punya program, tetapi dalam prakteknya di lapangan ini masih masyarakat kita ini masih bingung, saya harus kemana. Ini yang kadang-kadang ranahnya Dispora larinya ke KONI dan sebaliknya. Maka melalui KOK, kemudian penguatan peran induk cabang olahraga, kemudian di bawahnya juga klub bagi induk cabang olahraga yang selama ini ada yang dari 44 cabang olahraga ini SK-nya itu induk cabang olahraga, tapi manajemennya ini kayak manajemen klub, nggak mau buka klub-klub anggota. Ini yang juga selama 2 tahun ini kami benahi, termasuk standarisasi. Kalau mau membuka induk cabang olahraga, maka kewajibannya harus memiliki anggota berupa klub. Nah, ini agar apa? Agar tatanan pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Jepara ini juga akan semakin mudah, akan terbangun sinergitas antara berbagai lini ini, mengurangi ketumpulan yang selama ini membingungkan masyarakat ketika mau ikut terlibat di dalam proses pembinaan olahraga di Kabupaten Jepara. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga, saya ini juga perlu saya sampaikan sekaligus minta dukungan dari bapak-bapak sekalian, khususnya pelatih. Tadi sempat disinggung kaitannya dengan kondisi dan situasi bola voli di Kabupaten Jepara. Disambutkan Pak Ketua Harian, Pak Takib. Bola voli ini besar, Pak. Tapi cari anggota untuk yang ke PBBSI itu enggak sedikit, enggak ada 20%-nya. Padahal kalau saya menghitung-hitung ini selama 2 tahun yang saya hitung-hitung, kita ini selalu bicara besar, tetapi pembinaannya nggak pernah tersentuh. Pertama saya buka jebret, anggaran PBBSI per tahun berapa? 20 juta. Nah, ini kalau mau dibuat apa? Sama dengan ini. Kalau mau mengakomodir semua juga nggak mampu. Maka Pak Kapolres
voli harus digerakkan Pak. Caranya gimana? Reshuffle pengurus, ganti yang mau kerja. Alhamdulillah Pak Warsono baru 2 tahun yang lalu beliau menginstruksikan pengurus untuk melakukan pembenahan di struktural, dan mulai tahun pertama muncul anggota klub dari masyarakat yang dikelola PBVSI. Tahun kedua alhamdulillah bertambah hampir 60-an yang masuk dalam proses pembinaan PBVSI. Maka sisi yang lain yang harus dikuatkan adalah bagaimana dipikirkan masa depan SDM-nya ini. Apakah pelatih, wasit? Inilah dalam rangka merajut ketimpangan-ketimpangan itu agar potensi yang besar ke depan betul-betul sinergi terkelola dengan induk cabang olahraganya. Karena masyarakat tanpa melalui induk cabang olahraga nggak bisa prestasi Pak. Karena yang mulai jalur prestasi adalah induk cabang olahraga. Nah, ketimpangan-ketimpangan ini mari kita ke depan pikirkan. Memang kalau ingin dikelola, difasilitasi PBVSI semua nggak bisa Pak, nggak bisa, karena memang keterbatasan anggaran yang sangat minim. Maka dibutuhkan kesepahaman, saling menguatkan. Karena kalau kita fakta-fakta di lapangan, kejuaraan open ini kan ragatnya gede banget. Klub saja kadang-kadang mengeluarkan sampai puluhan juta, nggak ada masalah. Tetapi kalau sudah ikut menjadi bagian dari pembinaan PBVSI, masalah bagi klub. Nah, mari kondisi fakta-fakta ini mari kita buka bahwa kita kalau mau prestasi, mari kita sama-sama kuatkan induk cabang olahraga melalui PBVSI. Nah, kekurangan-kekurangan itulah mari kita garap bersama. Ini kondisi di lapangan seperti itu, maka kalau kita tidak sikapi selamanya keinginan yang besar ini mau tersentuh, mau terorganisir, mau bisa berprestasi, selamanya juga akan akhirnya yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Akhirnya apa? Prestasi tidak maksimal. Nah, saya menyampaikan hal semacam ini agar menjadi bahan pemikiran kita bersama. Kalau betul-betul kita ingin Jepara bisa berprestasi yang lebih tinggi, nah, kalau betul-betul potensi yang besar ini mampu menyumbangkan nama Jepara di kancah nasional khususnya voli, kalau kepingin, karena kondisi di lapangan seperti itu, yang bisa adalah kita sikapi untuk bagaimana potensi yang besar ini kita mampu kelola untuk membawa prestasi Kabupaten Jepara. Karena kalau bicara Jepara, saya kira ini menjadi kepentingan kita bersama, bukan kepentingan salah satu pihak. Itu bapak-bapak yang sekalian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi kami terima kasih, dan kami berharap pelatihan ini tidak hanya berhenti di sini. Harapan kami nanti ada tindak lanjut masuk kepada proses pembinaan yang ada di PBVSI, baik divisi 3, divisi 2, divisi 1 dan seterusnya. Dan yang terakhir, saya ingin titip sama Mas instruktur, Mas Agung, tolong Mas dari 40 ini tolong pilihkan 5 yang terbaik. Nanti akan kami fasilitasi untuk lisensi pelatihannya. Nah, nanti rekomendasi Mas Agung, PBVSI tolong dicarikan ada kursus lisensi di mana, biar nanti kita ini niati investasi untuk penguatan SDM di Kecamatan Pecangaan, khususnya bola voli.